Perkenalkan, nama saya Anjali Gloria Ratuasinaga dengan NPM 33341900057 dari jurusan Teknik Metalurgi, Fakultas Teknik Untirta 2019. Saya akan menjelaskan materi kesetimbangan fasa, yaitu tentang diagram fasa senyawa murni dan diagram fasa binar cair. Fasa dan stabilitas fasa. Fasa adalah bentuk materi yang seragam dalam komposisi kimia dan kondisi fisik. Di sini kita akan menjelaskan tentang nomor fasa, transisi fasa, dan kriteria termodinamika fasa. Nomor fasa. Nomor fasa adalah bilangan kompleks yang digunakan untuk menjelaskan jenis suatu fasa yang berkaitan. Nomor fasa dinotasikan sebagai P. Gas ataupun campuran gas yang membentuk fasa tunggal itu biasanya disebut P sama dengan 1. Kristal dari suatu substansi atau padat juga ialah fasa tunggal, serta dua zat liquid yang dicampur akan membentuk fasa tunggal. Ada contohnya dua logam membentuk sistem dua fase atau P sama dengan 2. Jika tidak dapat bercampur, tapi akan membentuk sistem satu fase, yaitu P sama dengan 1, yaitu padatan jika logam tersebut dapat larut atau benar-benar tercampur. Transisi fasa ialah konversi spontan dari satu fase ke fase lain, terjadi pada suhu transisi karakteristik atau suhu tertentu dengan tekanan yang diberikan. Pada suhu transisi, kedua fase berada dalam kesetimbangan dan energi Gibbs dari sistem adalah minimum pada tekanan yang berlaku. Contohnya, pada 1 atm, S adalah fase air yang stabil di bawah 0 derajat Celcius, tetapi di atas 0 derajat Celcius, air cair lebih stabil. Perbedaan ini menunjukkan bahwa di bawah 0 derajat Celcius, energi Gibbs berkurang ketika air cair berubah menjadi es, tetapi di atas 0 derajat Celcius, energi Gibbs berkurang ketika es berubah menjadi air. Kriteria termodinamika fasa setimbang. Kriteria termodinamika dari suatu fasa setimbang ditemukan kira-kira 100 tahun yang lalu oleh Gibbs sendiri, yakni temperatur dan tekanan dari suatu fasa adalah sama. Potensi kimia dari setiap komponen di setiap fasa adalah sama, dan energi Gibbs keseluruhan ialah pada titik minimum. Diagram fasa zat murni. Di sini ada gambar diagram fasa zat murni. Gambar diagram ini menunjukkan wilayah umum dari tekanan dan suhu, di mana benda padat, cair, atau benda gas stabil, yaitu memiliki energi Gibbs molar minimum. Misalnya, fase padat adalah fase paling stabil pada suhu rendah dan tekanan tinggi. Di sini juga ada triple point, atau titik di mana tiga fase fisika air, yaitu padat, cair, dan gas, dapat berada di satu kondisi equilibrium atau kesetimbangan. Kondisi ini berada pada tekanan 0,61 kPa dan 0,010 derajat Celcius. Lalu ada critical point, yaitu titik yang berlokasi pada satu kondisi yang sama, yaitu temperatur dan tekanan sama. Hal ini dikarenakan titik ini menjadi batas akhir dari kurva equilibrium fase cair dan fase gas. Batasan fasa atau phase boundary. Di sini ada karakteristik terkait transisi fasa. Batasan ini mengacu pada sifat transisi fasa. Pertimbangkan contoh cairan zat murni dalam wadah tertutup. Tekanan uap dalam kesetimbangan dengan cairan adalah tekanan uapnya. Oleh karena itu, batas fase cair uap dalam diagram fase menunjukkan bagaimana tekanan uap cairan bervariasi dengan suhu. Lalu di sini juga ada aturan fase, yaitu hubungan umum antara varians atau F, jumlah komponen atau C, dan jumlah fase pada kesetimbangan, yaitu P, untuk sistem komposisi apapun. Masing-masing kuantitas ini memiliki makna yang didefinisikan secara tepat, yaitu F sama dengan C min P plus 2. Pada slide ini menunjukkan diagram fase. Garis panel pertama, yaitu untuk teori pertama, ketika tiga fase berada dalam kesetimbangan.
dan sistem bersifat invarian, artinya ia tidak memiliki derajat kebebasan. Kondisi khusus ini dapat ditetapkan hanya pada suhu dan tekanan tertentu yang merupakan karakteristik dari zat tersebut dan tidak bisa diubah. Keseimbangan tiga fase ini diwakili oleh titik triple pada suatu diagram fase. Lalu, garis panah kedua untuk teori kedua, ketika dua fase berada dalam keseimbangan, tekanan tidak bebas dalam variabelnya jika suhu diatur. Memang pada suhu tertentu, cairan memiliki tekanan uap yang khas. Oleh karena itu, keseimbangan dua fase diwakili oleh garis dalam diagram fase. Dalam memilih suhu, tekanan bisa dipilih, tetapi setelah melakukannya, keduanya fase-fase akan berada dalam keseimbangan hanya pada satu teman-teman yang pasti. Lalu garis panah ketiga, untuk teori ketiga yaitu 4 fase tidak dapat setimbang atau equilibrium dalam satu komponen sistem dikarenakan F tidak boleh bersifat negatif. Ringkasnya, pada diagram ini yaitu wilayah khas diagram fase satu komponen. Garis mewakili kondisi di mana dua fase berdampingan berada dalam keseimbangan. Lalu suatu titik menunjukkan bahwa kondisi di mana tiga fase ada dalam keseimbangan. Lalu ada titik di mana empat fase tidak dapat ada dalam keseimbangan ketika hanya ada satu komponen yang ada. Tiga diagram fase representatif. Di sini ada tiga, yaitu karbon dioksida, CO2, lalu ada helium, He, dan air, yaitu H2O. Pada karbon dioksida, perhatikan patahan dalam skala vertikal. Karena titik rangkap terletak pada tekanan jauh di atas atmosfer, karbon dioksida cair tidak ada dalam kondisi normal. Tekanan setidaknya 5,11 atm harus diterapkan untuk cairan yang akan dibentuk. Di A, karbon dioksida adalah gas. Ketika suhu dan tekanan diatur ke B, uap berubah memadat langsung ke padatan. Peningkatan tekanan dan suhu ke C menghasilkan pembentukan fase cair yang menguap kuat ketika kondisinya berubah menjadi D. Lalu pada helium, ada dua diagram. Yang pertama, diagram fase untuk helium. Garis lambda menandai kondisi di mana dua fase cair berada dalam keseimbangan. H2 adalah fase superfluid. Perhatikan bahwa tekanan lebih dari 20 bar harus diberikan sebelum helium padat dapat diperoleh. Label HCP dan BCC menunjukkan fase padat yang berbeda di mana atom dikumpul bersama secara berbeda. HCP menunjukkan pengumpulan tertutup heksagonal, dan BCC menunjukkan kubik yang berpusat pada tubuh. Lalu gambar kedua, yaitu kapasitas panas dari superfluid atau H2 meningkat seiring naiknya suhu dan naik tajam ketika suhu transisi H1 didekati. Penampilan plot telah menyebabkan transisi digambarkan sebagai transisi lambda dan garis pada diagram fase disebut garis lambda. Yang ketiga ada air. Diagram fase untuk air menunjukkan fase padat yang berbeda, yang ditunjukkan dengan angka Romawi 1 dan 2. Padatan fase 1 atau S1 adalah S dasar. Lalu pada jalur ABCD, air ditunjukkan pada A sebagai S5. Peningkatan tekanan ke B pada suhu yang sama menghasilkan pembentukan S8. Pemanasan ke C mengarah pada pembentukan S7 dan pengurangan tekanan ke D menghasilkan cairan leleh menjadi cair. Diagram fase binary liquid. Diagram yang menunjukkan temperatur dengan komposisi dan kesetimbangan berdasarkan energi bebas Gibbs. Di sini nanti ada diagram tekanan uap, diagram komposisi suhu, dan diagram zat cair. Diagram tekanan uap. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama, gambar paling besar itu variasi tekanan uap total campuran minor dengan fraksi mol/A dalam cairan ketika hukum Raoult diterapkan. Lalu pada gambar kedua, fraksi mol/A dalam uap polarisasi ideal biner yang dinyatakan dalam fraksi mol dan cairan. Dihitung menggunakan persamaan komposisi uap, yaitu YB sama dengan 1 dikurangi YA. Untuk membagi nilai PA per PB. Untuk A lebih mudah menguap daripada B. Karena tekanan A bagi tekanan B sama dengan itu lebih
lebih besar dari 1. Uapnya lebih kaya di A dibandingkan dengan cairan. Lalu, pada gambar ketiga, ini menunjukkan ketergantungan tekanan uap dari sistem yang sama seperti pada gambar sebelumnya, yang kedua, tetapi dinyatakan dalam fraksi mol A dalam uap dengan menggunakan persamaan tekanan uap total. Kurva individual diberi label dengan nilai PA dibagi PB. Selanjutnya, diagram komposisi suhu. Diagram komposisi suhu memiliki 3 diagram di sini. Diagram paling besar yaitu diagram komposisi suhu yang berhubungan dengan campuran ideal dengan komponen A lebih mudah menguap daripada komponen B. Seperti yang dijelaskan dalam slide sebelumnya di gambar 2, pendidikan dan kondensasi berturut-turut dari cairan yang awalnya dari komposisi A1 mengarah ke kondensat yaitu A murni. Lalu pada gambar kedua, titik-titik yang terletak di antara kedua garis memberikan informasi tambahan jika suhu horizontal menunjukkan komposisi keseluruhan campuran dalam kesetimbangan pada suhu tertentu daripada komposisi cairan atau uap secara terpisah. Jadi, perhatikan apa yang terjadi ketika campuran di mana fraksi mol A dipanaskan. Komposisi keseluruhan tidak berubah terlepas dari berapa banyak cairan menguap, sehingga sistem bergerak menaik garis vertikal. Garis vertikal melalui A ada H is flat, yaitu garis komposisi konstan dari seluruh sistem. Gambar yang ketiga yaitu level row. Jarak EV dan EL digunakan untuk menemukan proporsi jumlah uap dan cairan yang ada pada kesetimbangan. Level row dinamakan demikian karena aturan serupa menghubungkan massa pada 2 ujung dengan jaraknya dari poros. Dalam hal ini, NV dikali EV sama NL dikali EL. Untuk diagram fase cair. Pada pemisahan fase, di sini ada gambar diagram komposisi suhu untuk campuran A dan B. Wilayah di bawah kurva sesuai dengan komposisi dan suhu di mana cairan sebagian larut. Suhu kritis atas adalah suhu di atas di mana kedua cairan larut dalam sebuah komposisi. Lalu pada suhu larutan kritis. Suhu larutan kritis atas adalah suhu tertinggi di mana pemisahan fase terjadi. Pada diagram ini menunjukkan variasi suhu energi Gibbs dari percampuran sistem yang terdiri dari 2 komponen yang sebagian dapat larut pada suhu rendah. Ketika 2 minimum hadir dalam salah satu kurva ini, sistem dipisahkan menjadi 2 fase dengan komposisi yang sesuai dengan posisi minimum lokal. Di atas suhu kritis atas, kedua komponen dapat larut sepenuhnya. Suhu ini ada karena gerakan thermal yang lebih besar mengatasi setiap keuntungan energi potensial dalam molekul dari satu jenis yang berdekatan. Contohnya dalam sistem nitrobenzen atau hexanon. Lalu pada gambar terakhir yaitu destilasi cairan yang sebagian larut. Pada gambar ini, diagram komposisi suhu untuk sistem binar di mana suhu larutan kritis atas kurang dari titik didih di semua komposisi. Gambaran ini membentuk azeotrop dengan titik didih rendah. Azeotrop merupakan campuran 2 cairan yang memiliki titik didih konstan dan komposisi sepanjang destilasi. Gambar ini juga menunjukkan diagram fase untuk 2 komponen yang menjadi sepenuhnya dapat larut sebelum didih. Destilasi campuran komposisi A1 mengarah ke uap komposisi B1 yang mengembun menjadi larutan fase tunggal yang sepenuhnya dapat larut menjadi B2. Pemisahan fase hanya terjadi ketika destilasi ini didinginkan di wilayah cairan fase 2 seperti di B3. Deskripsi ini hanya berlaku untuk tetes destilasi pertama. Jika destilasi lanjut, komposisi cairan yang tersisa akan berubah. Pada akhirnya, ketika seluruh sampel menguap dan terkondensasi, komposisi kembali ke A1. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.